Halo Sobat Retro, balik lagi di channel Malik Selatan Jakarta. Masih bersama gua dan selalu bersama gua, Jakob. Kali ini kita mau bahas Mercedes-Benz G-Class 300 GE. Real G-Class. Oke Sobat Retro, kenapa gue bilang mobil ini Real G-Class 300 GE? Real G-Class karena kode bodi mobil ini sudah pakai yang W463, bukan W460 atau W461. Jadi mobil ini sudah dibuat di generasi ini. Ini mobil tahun 95. Mobil ini sudah dibuat lebih luxury, lebih mewah, jadi untuk lawan Range Rover, untuk lawan mobil-mobil Jeep luxury yang lainnya. Ini pertama kali nih, jadi dipisah antara yang utility atau bisa dibilang yang heavy duty dengan versi yang perkotaan, versi yang lebih light duty, versi yang lebih enak dipakai harian, dan versi yang bisa dipamerin. Ya ada di sini men. Ini pertama kalinya nih, dipisah. Nah Sobat Retro, untuk pecinta Jeep, itu pecinta Jeep Mercy terutama, itu pro kontra tuh. Ada yang sukanya yang klasik, yang di W460, 461. Ada juga yang memelihara ini, karena lebih enak, lebih nyaman. Tapi biasanya yang pecinta bener-bener klasiknya dari Jeep Mercy, lebih suka W460 atau W461. Nah Sobat Retro, sekarang kita bahas detailnya. Jadi mobil ini tahun 95, pemakaiannya cukup rutin, ya 90% original lah. Jadi base semua sebenarnya original, tapi kayak ada cat, udah mulai lecet-lecet, ada lecet-lecet pemakaian. Terus ada yang ditambal-tambal juga ada, splat lah sebutannya. Itu ada. Jadi ya, tapi untuk dari tahun 95 sampai sekarang 2022, ini mobil masih seger banget. Dan masih patut diacungi jempol dengan kondisinya. Nah, kayak contoh nih, di bagian lampu sen itu harusnya warnanya orange. Tapi dia udah ganti ke warna putih biar lebih segar. Sisanya sih semua depan nih normal nih men. Grill asli, lampunya juga asli. Nah bempernya ini besi juga asli. Ngikutin warna bodinya. Sebenarnya ini mobil, waktu dikeluarin itu, W463 itu banyak banget variannya, warnanya. Banyak banget, ada yang warna merah, ada yang warna hijau dan segala macem. Dan bempernya itu ngikutin warna bodinya. Dan kebetulan nih mobil warnanya abu-abu metalik, jadi bempernya kayak nggak dicat abu-abu metalik. Tapi kalau nih mobil misalnya warnanya hijau atau merah, bempernya ngikut merah men. Ya, gagahnya masih sama sih men. Gue suka banget ngeliat ininya. Ada ruangan terbuka ya. Lalu kap mesinnya di sini gitu. Jadi kayak ini luas aja gitu men. Sobat Retro, kita bahas bagian samping nih. Ya sampingnya sih tetap seperti yang dulu-dulu. Keren men. Lekukannya kaku, kotak gitu ya. Terus di sini ada karet lagi sampai ke belakang. Tapi putus-putus ya. Kalau ininya putus, karetnya juga ikut putus tuh. Lalu fender, jadi kayak dari samping depan ini penuh banget. Nah, ada air vents buat masuk udara. Jadi membantu sirkulasi lah. Selain di grill, membantu sirkulasi dari sini juga. Supaya mesinnya terbantu lah dengan pendinginan dari udara alami. Oke, apa lagi? Dia masih mempertahankan si engsel-engselnya di luar. Nah ini lampu sennya, dia udah ganti juga warna putih. Aslinya warnanya orange. Spionnya kotak bentuknya. Dan spionnya terlihat dengan jelas sekali dari dalam. Nah ini ada footstep. Oh ya ban, velgnya dia masih velg original. Bawaan. Dia pakai ring 15. Goodyear AT. Jadi udah diganti AT nih. Jadi kalau lu main di jalan raya enak, main di jalan-jalan yang agak-agak butuh off-road sedikit, yang off-road enteng, ini masih bisa. Cuman nih kayaknya bannya sih sudah mau habis kayaknya. Udah mulai tipis main bunganya.
Namanya nih mobil sih tinggi banget, men. Tinggi sih. 185, 190 mungkin ya. Tinggi sih ini mobil, men. Jadi berasa tuh gagahnya. Nanti kalau kita di dalam kan, apalagi kita cuma kelihatan segini kan dari kaca. Nah itu kelihatan tuh, kayaknya kita tinggi besar. Padahal gue cuma 170 tinggi. Sobat Retro, sekarang kita buka pintunya. Pintunya rada berat, ya, tapi nggak seberat yang sebelumnya sih. Tapi dia tetap bisa mempertahankan bunyi ceklekan itu loh. Dan begitu ditutup, aduh suaranya, dia bikin di mana gitu ya, suaranya bisa klek-kleknya tuh garing banget gitu. Nggak bakal ketemu di mobil lain, men. Ini fender depan, fender belakang. Terus ya ini listnya masih ada, list bodinya. Ya dia lakukannya masih sama, dia masih mempertahankan yang dulu gitu ya. Terus nah ini talang airnya ada ya untuk mengalir ke kanan kiri. Udah sih itu aja, men. Ya mobil ini gede sih, gagah, mewahnya terasa. Kita ke bagian belakang, men. Sobat Retro, kita bahas bagian belakang nih. Tinggi sih ini mobil, men. Tetap ada talang airnya. Jadi dia keliling tuh talang airnya, berhentinya di samping nanti. Berhentinya di samping, di bagian depan gak ada talang air. Nah ini list karetnya semua masih rapi, sama sih. Di bagian pintu depan, kanan kiri, bangku row kedua, kanan kiri, jendela kanan kiri di row ketiga juga semuanya listnya masih rapi banget. Ya ini cuma rusak-rusak lecet-lecet pemakaian aja. Nah ini lampunya udah begini, lampu belakangnya sama, dia ganti yang warnanya bening, terutama di lampu sen karena lampu sennya harusnya warnanya orange. Terus nah ini masih ada engsel pintunya di luar juga. Nah ini kecerutan buat di sini, buat kaca belakang. Kaca belakangnya udah ada defogger, udah ada wiper belakang. Nah ini ban serepnya, sarungnya udah bukan yang asli. Yang asli itu dia hard plastik dan warnanya ngikutin body. Footstep udah, apalagi kita bahas. Bempernya begini, bempernya lebih kecil, lebih mungil. Reflektornya, terus lampu mundur. Lampu mundur itu kecil banget, men. Sekarang kita buka ya. Ini berat, tapi untuk dari tahun 95 sampai sekarang 2002, ini pintunya nggak ada yang turun, men. Buka tutupnya masih enak banget tuh. Tuh. Enak dan gampang dibuka. Aduh, berat, men. Jadi dia ada stoppernya. Aduh, gue kayak kekecilan banget sama mobil ini. Tuh. Ada stoppernya jadi pintunya nggak nutup lagi. Dan ini pintu berat, kalau kejepit lumayan. Ini masih rapi trimnya. Dan ini di jok belakangnya yang sebelah kiri. Sebelah kiri itu udah nggak ada jok, jadi dia bikin partisi begini. Dia ada subwoofer, ada sound system ya, jadi ini mobil. Nanti kita lihat di door trim di depan ya. Itu semua udah diganti sama dia supaya bisa pasang speaker. Kalau di sebelah kanan, bangku belakangnya masih ada. Cuma kita nggak bisa buka full karena mentok sama ini. Udah sih, sama sini bolong nih tempat penyimpanan. Plafonnya semua masih rapi. Dan kita masih bisa naik pakai ini. Tuh. Kita bisa naik. Masuk habis itu. Cuma ngapain gue masuk? Orang bangkunya nggak ada. Oke. Kita bahas row kedua. Sobat Retro, sekarang kita masuk. Nggak ada pegangan di sini, jadi pegangnya mesti di sini buat masuk. Karena ini mobil tinggi, walaupun kita udah pakai footstep-nya. Kayaknya untuk legroom-nya, kayaknya ini lebih kecil sedikit, tapi ini tetap lega ya. Tapi kalau dibanding sama 280 GE yang kemarin, ini lebih kecil legroom-nya. Ketutup, suaranya asik ya. Plafon rapi, headroom cukup banget, lebih dari cukup malah. Ruang kaki itu juga cukup banget gitu ya. Ini sih kayaknya untuk row kedua ini mobil paling enak. Untuk row kedua tuh ya ini, men. Lu duduknya tinggi, terus ini bisa diatur ya, headrestnya. Bisa diatur, lu mau kurang kah? Nah gitu, enak gitu. Nyaman, sunyi gitu kan. Apalagi dari luar tuh kedap banget, men. Udah lalu bos banget lah, men. Bos banget, bos parah.
Dan nah sekarang kita bahas nih di bagian si door trim ya. Door trim itu udah dirubah, udah ada tambahan. Ntar gue buka. Ada tambahan lekukan. Ini buat speaker. Buat speaker aslinya tuh polosan aja. Terus udah di retrim pakai warna abu-abu, nyesuaiin sama warna luar, tapi abu-abunya abu-abu terang. Ya, abu-abunya mirip sama plafon lah. Nah, ini ada buat power window-nya. Power window-nya adanya di pilar B. Ini joknya fix, tapi enak. Udah cukup lah. Tegaknya cukup, rebahnya cukup, empuk pula, ya kan? Ya udah ini enak sih, walaupun nggak ada di sini nggak ada armrest ya. Enak banget sih ini, men. Dan buat pegang gini ya, enak. Damai sih di belakang sini, men. Sekarang kita ke bagian penumpang. Bagian driver. Oke, men. Kita masuk ke bagian driver. Kita tutup dulu. Nah, ini kelihatan lebih mewah sih, tapi tidak meninggalkan unsur dari Jeepnya. Kayak dashboardnya tuh ramping banget, gitu kan. Ya masih ada kaku-kakunya, masih ada kotak-kotaknya. Tapi ya mewah seperti sedan ya, gitu. Jadi nggak yang mechanical semua. Ya di sini mechanical juga sih, tapi ada beberapa yang udah pakai tombol-tombol. Kayak contohnya, nah ini apa ya? Oh, pencetan-pencetan wiper semua segala macam tuh tombol. Walaupun masih terasa kasar tombolnya. Tuh, masih terasa kasar. Nah, differential lock-nya itu udah main yang dipencet-pencet, men. Jadi udah nggak diputer-puter mechanical, jadi udah elektronik gitu. Nah, kita bisa matiin ABS nih, men. Kenapa ya? Padahal ABS penting sih, tapi mungkin buat orang yang tidak terbiasa dengan ABS, mungkin dia akan matikan gitu. Mungkin masih transisi kali ya di tahun 90-an. Terus ini untuk ngatur fan speednya, untuk ngatur suhunya. Terus ada defoggernya di sini nih kita aturnya, men. Di bagian tengah. Apalagi? Nah, ini tipnya single din, Pioneer, aftermarket, lighter, 4-speed matic. Nah, ini kacanya spionnya udah elektrik. Ini asli elektrik, dari bawaannya udah begitu, men. Jadi kita bisa atur tuh nanti. Kita mau di sebelah kiri, tinggal kita ada analognya kita mainin. Terus ada pengaturan, bukan pengaturan, ada buat ngatur power window. Naik turunnya di sini semua. Jadi nggak ada di pintu nih, men. Nah, sampai ke belakang itu juga kita bisa atur power window-nya. Oke, terus kita bahas. Nah, ini dari dashboard, dari bawah AC-nya sampai ke bawah sini itu banyak campuran wood panel-nya. Wood panel-nya agak kusam. Gue nggak tahu ini karena umur atau aslinya memang bahannya begini, rada kusam materialnya. Terus, nah ini glove box, kecil banget. Tapi ada cup holder, ya kayaknya ini juga nggak bisa nahan apa-apa sih. Lu taruh kopi sini tumpah sih. Karena cuma buat sekedar naro aja. Gitu. Terus, gila masih enak banget nih buka tutupnya. Terus AC, Twitter, ini tambahan nih yang tadi gue bilang juga nih kan. Di belakang udah ada subwoofer segala macam. Dia kayaknya pecinta speaker-speakeran sound system gitu. Jadi ditambahin kanan kiri tuh udah ada speaker di bawah yang cukup besar gitu. Kalau aslinya tuh ramping, rapi gitu. Ya ini juga tapi bikinannya rapi loh, men. Terus, nah ini, men. Nah, ada ini, men. Gak mau pakai umpetin, mau pakai turunin. Asik sih. Oh, terus ini pengaturan si 4x4-nya 4-speed matic. Tapi dia habis PRN-D dia nggak ada overdrive. 3-2 ada satunya. Satunya itu dari 2 lu geser. Itu jadi gigi 1. X-ray. Udah, nah ini di sini pengaturan lampu di sini seperti biasa, Mercy. Kalau lampu sen lu di sini, wiper semua di sini. Sebelah kanan itu kosong. Jadi, bentar, kita kontak on dulu. Kita lihat indikatornya ada apa aja. Jadi kalau di perindikatorannya itu ada yang buat aki, ada buat rem tangan normal, ABS tuh juga ada tuh lu nyalain atau matiin. Terus ada air wiper, levelnya udah seberapa lu harus isi gitu. Air radiator juga di sini ada, gokil. Ini nih, air radiator ada, men. Terus kalau di bagian klasternya, speedometernya, ini dia ada 3 buletan.
Kalau di bulatan yang pertama yang paling kiri itu buat bensin, temperatur, sama tekanan oli. Tekanan oli ya, bukan ukuran, bukan level oli, tekanan olinya. Jadi kalau lu gas tuh nanti kelihatan tuh olinya. Naik dia jarumnya. Terus ada speedometer. Nah, sebelah kanan itu RPM, bawahnya RPM itu dia jadi satu, RPM sama jam. Dan jamnya masih aktif, masih berfungsi. Di bagian atas nih ada dikasih tahu seat belt, siapa yang nggak pakai dikasih tahu men. Jadi kalau kita masukin seat belt, ini nggak nyala nih indikatornya. Terus lampu bacanya juga unik, lampunya gitu ya. Ada yang untuk baca aja. Kalau malam sih segini buat baca yang sedikit-sedikit kelihatan. Kalau diterangin begini ya karena bisa terlalu terang gitu kan. Terus, nah ini ada yang bisa nyala lampu baca sama lampu ruangannya juga bisa nyala sekaligus. Gitu. Udah sih men. Kalau setirnya fix. Pengaturan lampu di kanan, di sebelah kiri itu pengaturan untuk adjusting ya. Level lampu lu mau yang agak tinggi atau agak turun gitu. Sekarang kita lihat mesinnya. Sobat Retro, sekarang kita bahas mesinnya. Wih, hidrolik guys. Ya rada-rada nggak langsung buka. Aduh, nggak langsung kebuka men. Oke, hidroliknya kurang lancar sedikit tapi seenggaknya nggak turun men. Kalau turun kejepit pala gue. Nah Sobat Retro, ini mesinnya sih ruang mesin padat sih. Jadi dia pakai M103 inline 6 2960 cc. Horsepower-nya dari 179, torsinya di 255 Nm. Itu kecil banget sih. Karena mobil ini bobotnya itu 2 ton lebih. Tepatnya 2400 sekian kilogram gitu ya. Hampir 2500. Jadi torsi segitu sebenarnya kecil banget. Ya, jadi kita nggak usah expect terlalu tinggi nanti. Kalau kita lagi bejek-bejeknya, ya karena udah kelihatan tuh. Cuma yang kita harus rasain adalah kenyamanannya. Karena ini transisinya dari Jeep Mercy jadi ke G-Class. Dari mobil hutan, dari mobil heavy duty, jadi mobil luxury. Kita nyalain mesinnya. Sobat Retro, sekarang kita jalan. Sore-sore yang indah ini ya kan. Kita keliling-keliling test drive pakai G-Class. Yoi gak? Nah, kita harus fokus nih rasain. Yang perlu kita rasakan adalah transisi dari mobil yang heavy duty yang dipakainya biasa aja, lebih ke tangguh, ke yang sekarang nih diprioritaskan untuk kenyamanan. Kekedapan, kenikmatan dalam berkendara ya kan. Nah, kita rasain ya enak sih men. Cuma ini Matic-nya tuh mirip-mirip kalau zaman sekarang kayak Toyota Avanza 2010-an gitu ya, yang perpindahannya tuh nggak smooth. Sama sih di tipe sebelumnya juga begitu, perpindahannya tuh nggak smooth kalau Matic. Radius putarnya termasuk kecil men untuk Jeep segede gini. Dan men, kedap banget sih men. Ini setir tuh diplastikin soalnya ini mobil tadi gue lupa bilang abis detailing. Jadi detailing semua luar dalam dibersihin sampai serapi mungkin. Nah ini plastiknya belum dicopot. Nanti pemilik baru Anda copot sendiri. Ya gitu sih men. Nyaman sih, sunyi. Mobil di sebelah kita lewat atau motor di sebelah kita lewat tuh nggak terasa sama sekali. Dan tidak sulit menyetir ini karena udah direct, setirnya direct, terus bantingannya juga soft tapi bukan yang bikin mobil terasa limbung, enggak men. Ini enak banget. Bener sih, kalau memang dia rencananya dibikin luxury dan dibikin perkotaan targetnya ya, berhasil sih ini. Enak banget men. Oh, gue pakai ini dong. Enak banget sih men. Pandangan luas, pilar A kecil, terus spion terlihat jelas. Spion kiri itu dia ada tambahan lagi, yang spion yang zoom gitu ya. Jadi kita bisa lihat bagian bawah, di bagian ban belakang sebelah kiri itu kita bisa lihat. Itu blind spot kan. Ya.
Enak banget men, nyaman men. Nyaman parah ini. Gila. Jiwa miskin gua sih terenggut men. Hilang men jiwa miskin gua. Enak loh ini. Enak banget. Dan gue pasti terlihat besar nih kalau dari luar nih. Pakai mobil segagah ini. Tinggi gitu kan. Padahal pas gue turun, gue pendek. Ih, enak loh men. Muternya aja enak banget. Jauh sama tipe 280 GE yang masih Jeep Mercy. Jauh men. Ini udah enak banget nih manusiawi ini. Buat nyetir perkotaan enak banget. Tapi gue nggak tahu nih buat off-road enak apa enggak ya. Cuma ya harga udah setinggi gini, lo mau buat off-road sayang kali ya. Udah ini pakai perkotaan aja. Lebih enak. Dan kacanya tuh gede-gede gitu ya kanan kiri. Jadi kalau kayak tadi tuh perempatan gue mau ngambil, mau lihat gitu ya. Lihat sebentar aja tuh langsung kelihatan men, jelas. Karena kacanya gede banget. Nyaman sih men. Nyaman men. Nggak ada limbung gitu ya. Enak sih ini. Dan tinggi sih sampai ujung aspal tuh lu kelihatan. Kalau dari kemarin tuh gue bawa sedan-sedan gitu kan, bawa MR2, bawa Skyline, bawa Vario, bawa Cielo gitu kan. Nah, begitu bawa ini sih beda men rasanya langsung karena balik ke Jeep lagi kan. Beda men. Tuh setirnya juga enteng banget. Cuma ini gue nggak tahu nih remnya kayaknya terlalu mementingkan kelembutan kah atau memang kinerja remnya sudah berkurang. Jadi kayak menurut gua remnya tuh rada kurang untuk menghentikan mobil yang segede gini. Lu mesti ambil ancang-ancang sedikit agak jauh. Atau booster rem ya, gue juga nggak tahu sih. Tapi kayaknya enggak sih. Remnya sih harusnya normal-normal aja. Enak sih ini. Oke men, kedap nyaman. Terasa kaya. So, kalau kalian berminat dengan mobil ini, G-Class pertama kali yang dibikin untuk merasakan kemewahan gitu ya. Nah ini kita punya stoknya men. Dan mobilnya siap pakai, ready. Oh ya untuk tenaga ya gue lupa bilang ya. Tenaganya tuh linear aja, lembut aja. Nggak bisa tuh kalau lo bejek-bejek lemot, berasanya kayak Matic Slip malah. Jadi ya karena memang tenaga mobilnya seberat ini men, tenaganya cuma segitu ya kan. Nih kita coba dulu deh. Lama men. Oh, di 4.500 lebih aja. Itu baru di 4.500 tuh baru terasa tenaganya. Tapi nggak fantastis juga, biasa aja gitu. Tapi terasa tuh tenaganya baru. Itu. Jadi RPM-nya masih tinggi tapi ngapain sih? Mobil gini udah pakai santai aja men. Ini lebih enak begini. So, kalau kalian berminat, mobil ini siap pakai, semuanya masih enak banget, mesin juga masih enak, lemot-lemot, memang lemot dari bawaan gitu ya. Nyaman, mewah, ya kan? Investasi pula untuk masa depan. Jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain loncengnya. Nih, gila gue muternya gampang banget. Ingat men, yang klasik lebih asik. Bye.